bahwa orang hebat itu pasti ujiannya juga hebat, gitu ya. Orang sukses itu juga harus bekerja keras. Tidak pernah ada orang sukses itu kemudian dari leha-leha, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Ketemu lagi bersama konten dari Radar Madiun Digital. Dan ada saya, Tori Andromeda. Untuk hari ini akan ada satu bintang tamu yang eksklusif, sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu kepala daerah. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan beliau yang satu ini. Dan wawancara ini juga digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun dari daerah tersebut ya. Jadi langsung saja kita akan ngajak ngobrol bersama dengan Bupati Magetan, Bapak Suprawoto. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Oh baik. Baik ya, sehat ya Pak ya. Oke, Pak, sebelumnya saya berterima kasih sekali Pak Suprawoto sudah mau berkesempatan untuk kita wawancarai. Mungkin saya bisa manggil Kang Woto Pak. Oh ya, monggo. Lebih akrab gitu ya. Ya, Kang Woto. 3 tahun kepemimpinan Kang Woto dari sejak 2018 hingga sekarang 2021. Apa saja yang sudah dicapai untuk Kabupaten Magetan? Ya, Mas Ari. Jadi gini, saya kalau berkelakar begini, ini Bupati periode saya ini kurang beruntung gitu ya. Oke. Iya, kenapa gitu ya? Kenapa Pak? Begini, pada waktu dilantik tanggal 24 September 2018, itu otomatis APBD sudah disahkan, ya tinggal jalankan, sisa kan itu. Demikian juga APBD yang tahun 2019 itu sudah sudah digedok, ya. Oleh sebab itu tahun 2019 itu saya tinggal menjalankan, memoles dan merubah sesuatu yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan. Kita menggebu-gebu ketika tahun 2020 kita nyusun ya, kita nyusun gitu ya. Begitu menggebu-gebu kita mau laksanakan tanggal 11 Maret tahun 2020 COVID masuk Magetan. Ya, kabupaten yang pertama kena COVID di Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang. Untuk pertama kali. Pertama kali 3 daerah ini. Ya. COVID masuk Indonesia kan tanggal 2 Maret dideklar oleh Pak Presiden. Betul, kasus pertama. Kasus pertama masuk di Indonesia. Kemudian tanggal 11 masuk Magetan. Masuk Magetan. Iya, ada klaster Bogor waktu itu. Nah, oleh sebab itu tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat kita harus menyelamatkan manusia itu adalah yang pertama. Anggaran-anggaran direfocusing, ya otomatis program-program yang mestinya saya rencanakan, saya jalankan itu banyak tertunda atau malah kemudian kalau dilaksanakan delay waktunya. Ini yang kemudian bukan saya mau menghindar ini karena ini dialami oleh semuanya. Sehingga saya terus terang aja mohon maaf kepada masyarakat Magetan kalau kemudian pembangunan yang kami laksanakan itu belum maksimal gitu ya, sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya. Program-program yang mestinya saya jalankan akhirnya tertunda karena COVID ini. Dan apa selama 3 tahun ini yang bisa dilakukan? Tentu saya tidak bagus kalau kemudian yang menilai saya gitu ya. Saya kembalikan kepada masyarakat ya. Saya kembalikan kepada masyarakat untuk memberi penilaian kepada saya dan itu lebih objektif dibandingkan saya kalau misalkan bercerita gitu ya. Kemudian yang kedua, apapun penilaiannya saya harus menerimanya karena itu yang menilai adalah masyarakat. Tetapi kami terus berupaya dengan segala keterbatasan. Perlu saya sampaikan Mas, Magetan ini kan kabupaten di mana PAD-nya kecil. Jadi kalau saya boleh cerita itu, kalau boleh analogikan, Magetan itu seperti sebuah rumah tangga yang anaknya 5, tapi sik melok marotuwa gitu ya, masih ikut orang tua. PAD-nya kecil, hanya 10%. Oleh sebab itu ketergantungan ini harus semakin dikurangi. Itulah program-program saya sehingga
Magetan itu bisa diperhitungkan ya. Betul. Kalau posisinya sekarang ini di belakang ya segera minimal di tengah. Ya. Syukur bisa mendekati yang sudah maju. Amin. Ya. Apalagi ini kan juga dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Magetan ya. Kang Woto, 346 tahun. Dengan tema untuk tahun ini adalah bersama kita tangguh, Magetan tumbuh. Apa maknanya? Jadi tangguh ini kita bisa melindungi masyarakat kita, ya, karena kita tahu bahwa COVID-19 itu luar biasa, sebuah virus atau penyakit yang tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Semua merasakannya, kita bisa merasakannya. Kita cegah bahwa orang hebat itu pasti ujiannya juga hebat, gitu ya. Orang sukses itu juga harus bekerja keras. Tidak pernah ada orang sukses itu kemudian dari leha-leha, ya kan? Gatot kaca itu bisa otot kawat balung besi dimasukkan kepada kawat condro dimuko, gitu ya, kan gitu. Mungkin kalau itu analogi ini, COVID ini bisa kita maknai seperti itu, sehingga Magetan harus tangguh. Ya, bahwa ini adalah ujian untuk menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat. Lebih menatap ke depan, boleh menengok ke belakang, hanya sesekali aja, ya, seperti kita lihat kaca spion. Refleksi aja. Tapi ada kaca besar di depan untuk mengarah ke sebuah tujuan yang akan kita kemudian ekonomi tumbuh. Saya meyakini, Mas, sejak COVID itu datang ke Indonesia, ke Indonesia, kemudian masuk Magetan. Saya meyakini bahwa orang lain memaksa saya untuk PSBB, saya tidak ada punya pikiran sama sekali PSBB. Sama sekali. Karena yang namanya saya senang buku ya kebetulan. Literasinya sangat kaya sekali ya Kang Woto ya. Ada ribuan buku yang dikoleksi oleh beliau, luar biasa. Jadi saya senang membaca. Gitu ya. Sejarah itu tadi. Kita pernah mengalami yang namanya pandemi, kalau bahasa Jawanya kapagebluk, ya, flu Spanyol tahun 1918. Di situ, di sejarah itu menyatakan sama seperti sekarang ini, apalagi dulu teknologi kesehatan belum berkembang, dan seterusnya. Jawa Madura aja korbannya 4,6 juta, sama dengan korban yang meninggal sedunia COVID-19 ini. Bayangkan itu Jawa Madura loh, Mas. Di sebuah kisah saya membaca autobiografinya seorang dokter anak dari Wedono Uteran. Diceritakan bapaknya betapa waktu itu sebagai seorang Wedono kesulitan untuk memakamkan rakyatnya. Waktu itu coba bayangkan. Nah, sama dengan itu bahwa saya harus belajar dari situ. Ada hoax itu tidak hanya sekarang, dulu juga ada hoax. Dulu sebenarnya. Apalagi sekarang dengan media sosial yang masif ini, gitu ya. Jadi ada yang memanfaatkan dalam kesempitan, gitu ada juga. Nah, dari belajar dari situ kemudian saya, kalau begitu saya juga diskusi sama para ahli ya. Kemudian menyarankan bahwa kita suatu saat akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Beberapa pakar ahli juga memprediksi sejak awal saya sudah gitu. Oleh sebab itu cara saya adalah waktu itu adalah ketika begitu ada kena COVID, saya melokalisir hanya kecil, yang sekarang dinamakan PPKM mikro. Itu sebetulnya konsep kita. Kalau orang lain PSBB, saya enggak. Makanya Magetan ketika tahun 2020 itu pertumbuhannya minusnya paling kecil di Jawa Timur. Ada 5 kabupaten yang pertumbuhannya paling kecil, minusnya paling kecil. Di antaranya Magetan. Ya, karena saya ngegas rem itu tadi. Karena memang saya pikir COVID-19 dirasakan oleh semua wilayah, semua daerah, bahkan seluruh dunia. Salah satunya juga Magetan. Dan upaya-upaya apa aja, Kang Woto, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengerem kasus penambahan COVID-19 selama kurang lebih 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun? 1,5 tahun. Jadi gini, begitu masuk di Magetan, kami melengkapi, mengkonsolidasi nakes. Kemudian saya bilang sama teman-teman di Dinas Kesehatan, tidak boleh suatu saat kalau COVID ini sudah bisa dikendalikan, legasi kita, warisan kita hanya angka kematian, angka yang terkonfirmasi. Tetapi
namanya fasilitas kesehatan harus lebih bagus. Ya, ya gitu. Ini cara berpikir saya. betul. Jadi warisannya bukan angka kematian, angka terkonfirmasi, tetapi adalah juga pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan harus lebih bagus. Oleh sebab itulah kemudian ketika awal kemudian saya berupaya gimana caranya. Waktu itu coba bayangkan Mas, untuk tes PCR itu hasilnya nunggunya 2 minggu. 2 minggu, ya. Orang betul. sudah kemana-mana, ya kan? Ya, waktu itu. Nah, langkah yang kami ambil, bakal caranya gini, kita tentu susah. Saya kemudian membeli mobil PCR, ya termasuk yang di Jawa Timur yang pertama lah punya lab. Oke. Saya mengajukan Rumah Sakit Saidiman menjadi rumah sakit rujukan COVID. Rujukan COVID. Iya. Segera saya membuat kemudian ruang operasi tekanan negatif bagi ibu-ibu atau siapapun yang harus melakukan tindakan operasi ya di tengah dia menderita COVID. Ya, jadi terus kemudian juga membeli mobil PCR waktu itu ya. Nah, terus terpikir juga saya, kita punya lab kesda, ya, jadi laboratorium miliknya kesehatan, miliknya Pemda. Letaknya di Jalan Tripandita, tempatnya sempit, ya, kemudian tidak ada tempat parkirnya, yang mau lab tes di situ. Ya. Terpikir karena dengan adanya orang harus dites, harus dibawa ke sana, baru terpikir kemudian. Oke, ini kurang bener ini di sini. Harganya jauh lebih murah dibandingkan di swasta. Ya, jadi kalau misalkan di swasta harganya A, itu sepertiganya di situ. Coba bayangkan. Yang pasti bisa sedikit meringankan beban masyarakat juga, iya kan? Ya, oke. Nah, karena tempatnya tersembunyi, tidak kemudian tidak dikenal oleh masyarakat. Akhirnya saya pindah ke dekat stadion itu. Oke. Itu kan ada bangunan baru dibangun. Nah, nanti saya tempatkan di situ. Oke. Jadi tempatnya memadai, akses dari mana-mana dekat. Malahan saya berpikir suatu saat orang-orang dari timur ya sepedaan ke Magetan bisa sambil tes kesehatan di situ. Jadi gitu. Ada inovasi-inovasi tertentu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan sendiri ya. Saya berpikir gitu ya. Pertama mungkin gratis saja. Gratis tes darah, tes tensi, habis sepedaan kan, tensinya di ini. Kan seneng, betul. Terus ditawari, silahkan kalau mau tes lengkap, harganya sepertiga dari swasta. Kan menarik. Ya, gitu. Jadi banyak beberapa usaha-usaha penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kang Woto sendiri selaku Bupati Magetan. Tapi satu hal yang pengen saya tanyakan juga Kang Woto, yang juga masih masif dilakukan pemerintah pusat juga, khususnya beberapa program-programnya, vaksinasi. Seperti apa vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan? Sudah berapa persen untuk sampai saat ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa Magetan itu unik, Mas. Ketika belum ada COVID, angka harapan hidup di Magetan itu tinggi. Terbukti bahwa 20% penduduk Magetan itu lansia. Coba bayangkan, nasional saja 10% lansianya. Magetan itu 20%. 20%. Dari total penduduk. Dari total penduduk, ya. Tapi ketika ada COVID, ini faktor yang berisiko. Ya kan? Ya, betul. Nah, oleh sebab itu kemudian Magetan itu angka kematiannya tinggi waktu itu, karena memang ini orang-orang yang sangat berisiko ini banyak. Kami sebetulnya dulu sudah mengusulkan supaya orang lansia itu didahulukan. Tapi pemerintah pusat kan kemudian mendahulukan nakes, pelayanan publik, karena mungkin mereka garda terdepan dari garda terdepan, sehingga lansianya belakangan. Nah, kasus Ponorogo Magetan level 4 kemarin berdua itu, saya kemudian kan pada waktu rapat Zoom saya sampaikan, kenapa Magetan? Karena angka kematian saya jelaskan. Akhirnya menjadi indikator sekarang ini bahwa lansia harus didulukan. Betul. Itu ada prioritas ada prioritas yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat yang rentan. Gitu ya. Nah, itu jadi kebijakan nasional akhirnya. Kasus Magetan itu kemudian saya sampaikan.
kan saya juga harus supaya kebijakan yang diambil itu benar, saya harus menyampaikan informasi itu sejelas-jelasnya, nggak perlu ditutup-tutup. Betul. Jadi memang beberapa informasi-informasi yang sudah dihadirkan oleh pemerintah daerah sekiranya juga bisa tersampaikan dengan baik dan valid ya ke masyarakat ya, jangan sampai ada hoax gitu ya. Kalau untuk persentase vaksinasinya sendiri sejauh apa? Kita sudah hampir 50%. 50% hampir dari 50. total penduduk kabupaten. Iya. Okay. Jadi kita sudah 48-an lah. 48%. Ya. Berarti kemudian lansianya sudah sekitar 37%. 37%. Iya. Ya, memang kita genjot lansia sekarang. Lansia terus. Karena ini yang berisiko ya. Nah, oleh sebab itulah kita berharap kalau nanti vaksinasi itu sudah persentasenya tinggi, sudah 50% kan kita bisa turun ke level 2. Level itu bagi saya adalah bonusnya. Tapi yang penting adalah melindungi masyarakat. Betul, itu yang paling penting ya. Prioritasnya tetap melindungi masyarakat. Kalau level mungkin secara status secara status. Itu adalah bonus betul. Nah, terus kalau kita ngomongin terkait Kabupaten Magetan sendiri nih Kang Woto, ini kan kalau mungkin kita lihat beberapa daerah-daerah lain yang kebetulan tidak memiliki sumber daya alam, hanya memiliki sumber daya manusia yang banyak dan di kota gitu, mungkin mereka mengandalkan wisata belanja. Tapi kalau di Magetan sumber daya alamnya luar biasa sekali. Gunung Lawu dengan mungkin Telaga Sarangannya, ada beberapa spot-spot baru juga yang kemarin saya lihat juga. Untuk sektor pariwisatanya nih Kang Woto, di era pandemi seperti ini, seperti apa? Jadi kita sebenarnya ini sudah masuk prioritas pembangunan di Jawa Timur dengan masuknya ke Perpres 80 tahun 2019. Ada 3 sebetulnya Magetan ini adalah pintu tol, pembangunan sarangan dan lingkungan industri kulit. Tapi itu yang diprioritaskan ya? Iya, prioritas pembangunan Jawa Timur. Ya, itu kepres, masuk kepres. Tapi sayangnya kan ada COVID ini terus kemudian. Tapi kan kita tidak boleh berlindung dari situ ya. Kita harus tetap berupaya. Cara saya begini, apalagi sekarang ini kondisi pariwisata kan betul-betul terpuruk. Karena memang COVID ini menghendaki mobilitas itu harus dicegah. Jangan kalau tidak perlu sekali jangan sampai hampir semua sektor pariwisata di Indonesia, tidak hanya Indonesia tapi di seluruh dunia. Betul. Oleh sebab itu saya dalam persoalan ini saya terus terang aja mewakili pemerintah itu memohon maaf kepada pelaku wisata. Tetapi yakinlah bahwa kita ingin berbuat. Saya misalkan tetap walaupun terbatas berusaha untuk mendorong spot-spot wisata, kemudian mendorong desa wisata dengan cara apa? Tidak harus kita kasih uang, tapi infrastruktur kita sediakan. Kayak Geni Langit, jalannya kita perlebar. Kemudian Sumber Dodo, jalannya kita perlebar. Mana yang potensi seperti itu? Mungkin itu salah satu persiapan juga ya, Kang Woto, supaya nanti ketika misalnya pandeminya sudah selesai, ekonominya bisa digas lagi, khususnya untuk sektor pariwisata. Terus kemudian juga Kebun Refugia kita sudah mulai dikenal semakin terkenal terus kemudian kita bangun sekarang itu Masjid Ki Mageti. Nanti kalau situ misalkan ada rest area untuk wisata, belanja, untuk lihat kebun bunga, terus tempat ibadah kan menarik. Apalagi Mas, tempat ibadah yang kita bangun ini punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Sokok gurunya itu dari Masjid Agung. Jadi bayangkan cagak kali ya, sokonya itu kalau bahasa cagak kalau bahasa Jawa. Itu sekitar 40 cm. Jadi besar gitu. Kita bangun kembali, kita rekonstruksi kembali di sana, kita letakkan di sana dengan konsep seperti aslinya. Jadi kayu-kayu dan sebagainya. Sayangnya kayunya kan yang reng-reng, usuk itu banyak yang sudah lapuk, sehingga tapi soko guru itu semuanya lengkap, Mas ya. Oleh sebab itu ini merupakan daya tarik tersendiri karena menurut catatannya di pintu yang lama
Oke. Masjid itu dulu dibangun 1886. 1886. Wow. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat-tempat di Magetan ini yang punya nilai historis tinggi ya teman-teman ya. Dan menarik juga Kang Woto kalau kita ngomongin sektor pariwisata dan pandemi. Di satu sisi Kang Woto dan juga pemerintah Kabupaten Magetan juga pastinya ingin memaksimalkan potensi-potensi wisata, apalagi sumber daya alamnya luar biasa kan. Tapi di satu sisi masih di pandemi COVID, otomatis ada refocusing gitu ya. Ada dana-dana yang memang awalnya untuk pembangunan infrastruktur, untuk pariwisata, terpaksa dialihkan untuk kebutuhan COVID-19. Seperti apa itu untuk upaya-upaya refocusingnya? Jadi begini, refocusing itu sebisa-bisa untuk hal-hal yang bisa ditunda. Contoh perjalanan dinas, ya, sosialisasi, kayak gitu. Terus kemudian pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda. Contohnya misalnya? Contoh misalkan gedung apa, gitu ya. Jadi itu bisa ditunda. Kecuali dana-dana dari DAK, dari pusat. Ya, itu harus kita laksanakan. Karena kita terbatas, kemudian kita mencari dana-dana itu dari pusat. Kita membangun misalkan rumah kemasan, itu juga dari Indah. Rumah promosi ini baru kita bangun di Sawasari, dekatnya Jalan Sawo yang sentra industri kulit. Terus kemudian juga ada gedung literasi di Pelausan itu, ya kita bangun juga. Jadi Kang Woto ini juga sangat suka sekali dengan literasi ya. Kita bisa lihat juga di sini ada beberapa buku-buku hasil karya dari Kang Woto, luar biasa ya. Jadi memang ada beberapa upaya-upaya yang memang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan juga yang sebenarnya salah satunya juga untuk mencerdaskan anak-anak, untuk mencerdaskan bangsa, salah satu upaya-upaya tersebut gitu. Dan kalau kita ngelihat berarti memang ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk tetap ngegas ekonomi untuk sektor pariwisatanya khususnya, tapi tetap ada prioritas COVID-19, gitu ya Kang Woto. Oke. Jadi upaya-upaya untuk ngegas ekonomi itu dengan cara apa? Magetan ini kan supply ya, supply sayur, ternak dan seterusnya. Nah, sumber ini daya alamnya ya, itu jika kita tetap supaya gerak ya, supaya gerak. Dan terbukti kita minus ya, pertumbuhan minusnya yang paling kecil di Jawa Timur. Artinya bahwa strategi kita ya boleh dikatakan tanda kutip ya, kalau boleh kita sampaikan, bisa membuat tidak terlalu dalam terpuruknya gitu ya, terpuruknya. Karena itu tadi ya. Kemudian di samping itu kami juga berupaya begini, kan guru segala itu kan banyak daring ya Mas ya, ya kan banyak waktu. Kemudian saya sering membuat grup-grup ya, itu mengusulkan begini, Mbok ya waktu itu digunakan sebaik-baiknya. Ayo membuat misalkan teman-teman guru itu kemudian tergerak. Saya misalkan membuat gini, mengusulkan, Mbok ya misalkan masing-masing guru itu, baik itu guru laki atau perempuan, utamanya kepala sekolah, membuat cerita bagaimana hubungannya dengan mertua gitu ya. Jangan hanya lidah mertua yang ya, tapi ditulis yang bagus. Orang kan punya ceritanya berbeda-beda ya. Cerita-cerita humanis, entah itu 3 halaman, 4 halaman ya, itu ditulis. Kemudian bagaimana kemudian ketemu sama pasangannya gitu ya, kan menarik ya. Bagaimana mengasuh anaknya yang bisa berhasil misalkan gitu, itu akan buku tersendiri. Siapa tahu pengalaman hidup itu kalau dinarasikan itu menginspirasi ibu-ibu muda, siapapun yang membaca. Betul. Nah, sehingga tetap produktif di era pandemi. Produktif, walaupun di era pandemi tetap produktif. Dan tetap inovatif. Itu dia ya, Kang Woto ya. Oke, Kang Woto mungkin terakhir 346 tahun sekali lagi Kabupaten Magetan bersama kita tangguh, Magetan tumbuh. Apa harapannya untuk ke depan
Harapannya kita segera lepas dari COVID-19 sehingga kita bisa fokus untuk membangun. Kalau Magetan ini posisinya di belakang, segera posisinya di tengah. Kalau sudah di tengah, supaya cepat mengejar yang paling depan. Sehingga Magetan ini bisa diperhitungkan. Kalau seandainya saya ibaratkan mobil, negara Indonesia itu mobil. Kalau melajunya kencang, ya bisa sampai tujuan. Magetan memberikan kontribusi, tidak sekedar aksesoris, tetapi bisa menjadi komponen yang utama. Salah satu motor penggeraknya. Oke. Itu harapan kita. Tapi kalau kita ngelihat HUT Magetan yang 346 ini, mungkin ada kegiatan apa gitu? Seperti kalau dulu kita banyak kegiatan Untuk tahun ini, khususnya di masa pandemi. Masa pandemi ini kita hanya ziarah. Kemudian nanti ada upacara, tapi gerakan penghijauan itu akan kita launching itu pada upacara besok tanggal 12. Tetapi menanamnya adalah November pada waktu musim hujan. Tetap produktif. Kita tetap memberikan arti, tidak sekedar seremonial tetapi tindakan nyata. Saya senang sekali, malahan disupport oleh teman-teman diaspora Magetan yang ada di luar. Luar biasa. Begitu kami tanda kutip berhasil menghijaukan di daerah Trasana nanam beringin sudah bagus. Mereka semua tergerak akhirnya. Saya tidak mau misalkan gerakan-gerakan seperti penghijauan itu hanya seremonial. Tapi benar-benar akan dilanjutkan dan betul-betul yang kita tanam memberi manfaat. Nah, itu dia. Yang paling penting adalah memberi manfaat termasuk hari ulang tahun Kabupaten Magetan yang ke-346. Yang semoga nantinya juga bisa memberikan manfaat juga dengan beberapa program-programnya mungkin dalam rangka HUT. Tidak hanya seremonial saja teman-teman, tapi bisa tetap dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Khususnya mungkin dalam rangka penghijauan, penanaman tanaman-tanaman tertentu, ataupun mungkin inovasi-inovasi tertentu yang mungkin sudah dicanangkan oleh Kabupaten Magetan dalam rangka bertumbuh itu tadi. Supaya nanti juga bisa dilanjutkan oleh masyarakat juga gitu ya. Terima kasih Kang Woto atas kesempatannya. Sama-sama, Mas. Satu kehormatan juga saya bisa ngobrol-ngobrol eksklusif bersama Bupati Magetan, Bapak Suprawoto atau biasa akrab dikenal dengan Kang Woto. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Magetan yang ke-346. Bersama kita tangguh, Magetan tumbuh. Itu dia. Dan buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, terima kasih juga untuk kesempatannya sudah menyimak obrolan eksklusif kita bersama Bupati Magetan, Bapak Suprawoto atau Kang Woto. Sekali lagi, semoga kita semakin bisa bangkit di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk warga Magetan, especially, supaya tetap bisa tangguh dan tetap tumbuh terus, supaya juga nanti kedepannya bisa kembali memutar kembali roda perekonomian khususnya di Kabupaten Magetan Dirgahayu Kabupaten Magetan yang ke-346 bersama kita tangguh, Magetan tumbuh. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Saya Tor Andromeda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.